Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang dengan nikmatnya semua kebaikan menjadi sempurna, yang dengan rahmatnya semua niat-niat baik kita dapat terlaksana. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Orang memulai aktivitas dimulai dari pagi hari. Dia terbangun dari tidurnya. Sebagian memulai aktivitas ketika bangun tidur, dia menginginkan keselamatan atau mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala dengan memuji Allah karena sadar bahwa Allah lah yang telah membangunkan dia dari tidurnya. Dia berdoa seperti yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Dan sebagian manusia ada yang melewatkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika bangun tidur, dia langsung bergegas untuk memulai aktivitasnya. Langsung dia menuju ke tempat kerjanya. Nah, itulah diantara mungkin kegiatan-kegiatan manusia yang diawali ketika dia bangun tidur. Nah, saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita seorang mukmin ketika Allah bangunkan kita dari tidur, kemudian memulai aktivitas kehidupan kita di awal pagi, maka sungguhnya kita harus ingat bahwa tujuan Allah menciptakan kita adalah untuk beribadah. Setiap hari-hari kita, kehidupan yang kita jalani di dunia ini adalah untuk beribadah. Mulai dari kita bangun tidur sampai kita tidur lagi. Bahkan tidurnya kita menjadi ibadah. Nah, semua itu tergantung dari innamal a'malu binniyat. Dan kita sudah dimudahkan dengan Allah ya, mengutus seorang manusia yang sangat mulia, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu untuk contoh agar kita bisa mengikuti bagaimana kita menjalani kehidupan di dunia ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus ke muka bumi ini untuk contoh bagi seluruh manusia. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bangun tidur, kita berdoa, kemudian kita menjalankan kewajiban kita. Barakallahu fiik. Waalaikumsalam. Menjalankan kewajiban kita yaitu beribadah. Kita laksanakan sholat subuh dengan berjamaah karena lebih utama dan pahalanya itu lebih banyak daripada kita sholat sendiri. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seharusnya ya baiknya ketika kita mau memulai aktivitas sebelum kita berangkat ke tempat kerja, setelah kita melaksanakan kewajiban kita yaitu sholat, maka ya kita buka ayat-ayat Allah, Al-Quran. Karena Al-Quran inilah sebagai pedoman kita hidup.
bagaimana kita harus menjadi seorang hamba yang beruntung, bagaimana kita harus mentaati Tuhan kita dan menjauhi perkara-perkara yang dilarang. Dan lagi-lagi kita dimudahkan dengan diutusnya Nabi kita Muhammad SAW sebagai syauri teladan. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tahu bahwa manusia itu masuk ke dalam surga ya bukan karena amalnya, tapi karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan berharap kita bisa masuk surga sebelum manusia yang paling mulia yaitu Rasulullah SAW yang pertama membuka pintu surga. Kemudian kita menyusul, kita di belakang Rasulullah SAW. Nah, itu semua karena rahmat dari Allah. Nah, bagaimana kita bisa mendapatkan rahmat Allah? Nah, Al-Quran inilah sebagai rahmat, sebagai pedoman untuk kita yang akan mendatangkan rahmat, yang akan mempertebal keimanan kita. Dan Al-Quran inilah sebagai penawar atau obat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa nunazilul minal Qur'ani ma huwa syifa'u wa rahmatul lil mu'minin. Dan aku turunkan Al-Quran sebagai penawar, sebagai obat dan rahmat bagi orang mukmin. Al-Quran Allah turunkan sebagai obat, terutama penyakit hati. Di antaranya adalah keraguan, kemunafikan, kemusyrikan, di mana perkara yang dapat menjadikan manusia mendapatkan dosa yang sangat besar, yaitu kemusyrikan, syirik. Nah, Al-Quran ini adalah sebagai obat, sebagai penawar, dan Allah akan membimbing manusia itu terjauh dari yang namanya kesyirikan. Al-Quran tidak ada keraguan, ya. Al-Quran ini tidak ada keraguan. La raiba fi. Di dalamnya ini tidak ada keraguan. Sebagai syifa, penawar, obat. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita tadi bahas bahwa manusia masuk ke dalam surga itu karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, Al-Quran ini ya, rahmatul lil mu'min, rahmat bagi orang mukmin. Nah, Allah akan memberikan rahmat kepada orang-orang mukmin yang yakin, yang beriman kepada Al-Quran. Maka dia akan mendapatkan kebaikan. Allah akan jadikan manusia itu hidupnya berada di dalam kecintaan Allah, di jalan Allah, tumbuh di dalam hatinya istiqomah, sabar, ikhlas, ya, dalam beribadah kepada Allah. Nah, ini adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan Al-Quran ini adalah jalan. Maka sebelum kita memulai aktivitas kita, baiknya ya kita buka ayat-ayat Allah dengan harapan kita bukan hanya sekedar membacanya, kita buka juga artinya, kemudian tafsirnya, maksudnya, dan harapan ya kita bisa melaksanakan
apa yang ada di dalam Al-Quran ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita manusia-manusia yang cinta dengan Al-Quran. Allah kuatkan keimanan kita, dan Allah jadikan kita menjadi manusia yang bertakwa. Semoga mengawali pagi hari ini kita berada di dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kualitas hidup kita itu sangat bernilai tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tentunya kita menjadi orang yang beruntung, baik di dunia dan tentunya di akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Selamat beraktivitas, selamat mengawali aktivitas. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kelancaran, kemudahan, keikhlasan, agar kita bisa mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.